silakan meneruskan Tuhan Tuhan pemimpin kalian Tuhan bahwa kalian atau waktu Tuhan kata nanai perkataan itu sebabkan Yesus Kristus Tuhan kami kami akan berdoa. Amin. Oras. Salam untuk kita sempurna. Selamat Paskah dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Marilah kita mengucapkan untuk sang kiri dan kanan kita mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Selamat Paskah Felix. Selamat Paskah Felix. Seperti itu, kita harus semangat untuk merayakan Paskah pertama ini. Dikarenakan kalau kita tidak semangat di cuaca saat ini kita akan merasakan ngantuk. Jadi kita harus lebih semangat untuk mendengar bagian daripada firman untuk hari ini. Amanginam, sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Martin Hasonangan Sinayan. Saya berasal dari kota Medan. Mama saya Boru Putra. Di sini saya melakukan praktek homiletika kedua atau yang biasa disebut dengan praktek berkhotbah. Saya Fakultas Biologi angkatan 2018 Universitas Kristen Setewacan. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Amanginam, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus 16 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengikuti Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain, kedua orang yang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun teman-teman tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Di kita dengan sahabat Seon, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita semua. Apa hal yang susah kita dapatkan, yang suka kita miliki, tetapi dengan mudah kita melupakannya? Hal apa yang susah kita miliki, susah kita untuk mendapatkannya, tetapi dengan mudah kita melupakannya? Hal yang susah itu adalah kepercayaan. Ketika seseorang sudah mendapatkan kepercayaan dari orang itu, pasti orang dengan mudah untuk melupakannya. Padahal tidak sembarang orang untuk mendapatkan kepercayaan, baik itu kepercayaan dari orang tua, kepercayaan dari rekan kerja, kepercayaan dari dosen, dan kepercayaan yang lainnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan itu, kebanyakan orang merasa sepele.
sudah saya dapatkan kepercayaan itu, jadi ngapain lagi kita hargai. Amanginang, ketika kita sudah mendapat kepercayaan, kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih memikirkan bagaimana tindakan yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sudah membuat kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, mustahil untuk mendapatkannya kembali. Dengan bagaimanapun, ketika kita sudah kehilangan kepercayaan sama orang, sedikit rasa kepercayaan kita sama dia, sedikit untuk memberikan kepercayaan lagi, ketika kita sudah disia-siakan. Sama halnya dengan kita berhubungan, baik berhubungan dengan pacaran, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan yang lain-lainnya. Ketika seorang wanita sudah percaya bahwa laki-lakinya tidak akan selingkuh, tetapi untuk 2 bulan ke depan kepercayaan itu disia-siakan, dan rasa kecewa seorang perempuan itu pasti tidak akan mau lagi memberikan kepercayaan untuk kedua kalinya. Ya walaupun bisa diberikan, tapi tidak sepenuh dengan kepercayaan yang pertama. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih memfilter ketika kita mendapat kepercayaan kepada kita. Sama halnya amanah yang akan kita bicarakan dalam berita firman Tuhan hari ini, yang dimana ada orang yang sudah dinyatakan meninggal, ada orang yang sudah kita lihat dikuburkan, tetapi selang beberapa hari dia dinyatakan bangkit. Kita sebagai orang awam pastinya tidak percaya akan itu. Kita tidak percaya, sepertinya ketika ada orang yang memberitakan seperti itu, kita nggak masuk akal. Masa sih ada orang yang meninggal bangkit lagi dari kematiannya? Seperti tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ketika ada orang yang meninggal, kita lihat dia di dalam kuburan dan dia sudah dikatakan bangkit oleh orang-orang. Sepertinya itu hal yang mustahil menurut yang kita orang awam pada umumnya. Di bagasan berpokok namanya, nadidok Yesus patarinahon dirina kusi Maria Magdalena. Boido goda suku di bagasan watta, boasa Yesus patarinahon dirina kus pardono sahali kusi Maria Magdalena. Dan si Maria Magdalena itu tidak sendirian di dalam kuburan itu. Dia ditemani oleh Maria yang lainnya, Maria ibu Yakobus. Dan Maria Magdalena ke kuburan itu tidak serta-merta untuk melihat dan mendatangi. Tujuan pertama Maria Magdalena ialah untuk meminyaki kaki Yesus. Karena pada zaman itu ketika ada yang orang meninggal, mereka akan diminyaki agar mayat tersebut tidak memiliki bau busuk, bau menyengat, dan mayat itu akan menjadi awet. Aminah pasti timbul pertanyaan sama kita. Siapa sebenarnya Maria Magdalena? Di dalam Alkitab ini diceritakan Maria adalah orang yang terkenal akan dosa-dosa yang diperbuatnya. Maria di sini juga pernah dirasuki 7 kali. Maria ini juga pernah dirasuki oleh 7 setan. Dan Maria di sini berasal dari kota Magdala, kota Galilea. Di sini dengan Saporseon, secara khusus Injil Markus ini ingin menunjukkan tentang kebenaran, tentang penyertaan dan menunjukkan bahwa Yesus itu dari mati, dari kelahiran hingga siksaan sampai kematiannya, di sini banyak terdapat, dan di sini Injil Markus ini menjelaskan akan hal itu. Aminah, jika kita berbicara tentang Maria Magdalena, sebenarnya Maria Magdalena ini jauh dari kata layak, karena Maria Magdalena adalah orang yang terkenal akan dosa-dosanya. Maria Magdalena sudah tidak layak lagi untuk menjadi saksi pertama di kebangkitan Tuhan itu. Tetapi menurut Yesus tidak ada yang tidak layak. Maria mau datang memohon pengampunannya kepada Yesus dan mau meninggalkan segala dosa-dosanya. Dan kita lihat Tuhan mau mengampuni Maria sebanyak apapun dosa yang diperbuatnya. Dan Tuhan mau mengampuni Maria karena dia mau datang
memohon pengampunan. Sama halnya dengan kita. Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat di bumi ini, ketika kita datang memohon pengampunan, Tuhan akan mengampuni kita. Jangan kita suka untuk jujur di dalam doa kita. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, Tuhan akan mengampuninya. Dan bisa kita lihat contoh yang nyata bahwa Maria menjadi saksi pertama di atas kebangkitan Tuhan. Dan yang seperti kita tahu, Tuhan adalah Maha Pemaaf, Pemurah, dan mau mengampuni segala orang-orang yang berdosa. Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk orang-orang yang datang dan meminta pengampunan dosa. Dan Tuhan menyatakan bahwa orang berdosa sekalipun dan memohon pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni apa yang kita perbuat, supaya lewat karyanya kita harus yakin, kita harus percaya terhadap kuasa kebangkitan yang kita rasakan saat ini. Amanginam dengan haposel, Tuhan rela mati, Tuhan rela disiksa, Tuhan rela dicabik-cabik, dicambuk, diludahi, dan di banyak penderitaan yang dirasakannya. Demi apa? Demi kita manusia yang berdosa ini. Tetapi apa tindakan kita ketika Tuhan mau merasakan hal itu? Apakah kita mau untuk berbuat hal yang tidak baik? Apakah kita juga menyakiti hati daripada Tuhan? Kita melihat ketika kita sudah menonton film yang tentang perjalanan Tuhan, ketika dia disalibkan, Tuhan merasakan dan dia tidak melawan. Untuk kita manusia, untuk kita jadi manusia yang baru. Dengan kebangkitan ini, dia menjadikan kita manusia yang baru. Dia menghapuskan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Amanginam, ketika Allah mati di kayu salib, dia menunjukkan bahwa dia 100% manusia. Dan ketika dia bangkit dari kuburannya, dia menunjukkan bahwa dia 100% Allah. Di sini kita melihat bahwa Tuhan juga bisa menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Bisa saja dalam proses dia penyaliban dia melawan, tapi tidak. Dia menerima. Dia ingin kita diselamatkan dari dosa-dosa yang kita perbuat. Amanginam, apakah kita semua yang hadir di sini sudah menjadi manusia yang baru? Sudahkah kita meninggalkan segala dosa-dosa yang kita perbuat? Sudahkah kita merefleksikan dosa-dosa yang kita perbuat dan datang kepada Tuhan untuk pengampunan segala dosa yang kita perbuat? Jika kita yakin dan percaya bahwa Yesus mati bagi kita dan Tuhan akan menyelamatkan sebanyak apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Amanginam hina golongan Yesus Kristus, kita masih di sini karena kuasa daripada Tuhan. Tidak terlepas dengan penyertaan Tuhan. Sampai sekarang kita juga dengan keadaan sehat. Kita tidak diberikan penyakit apapun. Itu semua berkat daripada kebangkitan Tuhan itu. Amanginam, Tuhan menyelamatkan, dan karena Yesus yang menyelamatkan kita. Tanpa kuasa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus itu, kita tidak bisa bersatu di dalam gereja ini. Kita semua tidak menjadi manusia baru. Maka kita harus menghargai setiap darah yang ditebuskan untuk kita, setiap dosa-dosa yang ditebus oleh Tuhan. Kuliah di Yesus Kristus, saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, pasti kita menemukan, merasakan kebimbangan, merasakan banyak masalah yang kita hadapi, baik itu masalah perekonomian, masalah perkuliahan, masalah susah mencari jodoh atau yang lainnya. Pasti kita menjumpai hal itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita terdapat masalah seperti itu? Apakah kita meninggalkannya? Apakah kita putus asa? Atau sebaliknya, kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Apakah kita
layak untuk berdoa dan kita memohon pengampunan. Ya Tuhan, kenapa sampai saat ini saya mengalami hal seperti ini? Ya Tuhan, kenapa saya merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain? Apakah kita meninggalkan masalah itu atau kita datang kepada Tuhan? Tuhan mau mendengar seberapa banyak kita mendatangkan yang mengampuni. Tuhan ingin mendengar pengampunan yang kita rasakan, ataupun Tuhan ingin mendengar curahan hati kita ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Di situasi saat ini, teman-teman, banyak yang mengalami problem, terkhususnya ekonomi. Banyak orang yang tersendat membayar perkuliahan, banyak orang yang tersendat di dalam pekerjaan, PHK dan yang lainnya. Tetapi jangan kita putus asa. Di balik hujan yang lebat pasti ada pelangi yang indah yang menunggu kita. Jadi yang menginap ketika kita banyak masalah diterpa oleh banyak cobaan di dunia ini, dan ketika kita hidup di dunia ini pastinya kita diterpa oleh masalah. Jadi kita harus datang dan memohon ampun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Amanginam Malike turpukon nanai pagwakon tuhita dohot hadameon tujamita minggu pas kasadalion ima alo papat inti nanai sibonota di bagasan kota saja. Nabar jodoh kita bisa seperti Maria Magdalena yang merasa ketidakpercayaannya melihat secara langsung kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa demikian, Amanginam? Karena disinilah peran kita. Disinilah peran kita untuk melihat bahwa segala sesuatunya jangan kita melihat dengan cara logika. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, ketika kita ingin membuka hati dan berdoa kepada Tuhan, jangan kita memainkan di logika Tuhan. Kita harus datang dengan kepercayaan, dengan iman, serta kita harus benar-benar ketika kita datang kepada Tuhan, bersihkan hati kita. Jangan ada rasa kebimbangan, jangan ada apa. Percayalah Tuhan akan menolong kita ketika kita datang dengan Dia. Amanginam, karena manusia pastinya memiliki masalah, dan dalam masalah itu Tuhan akan membangkitkan, Tuhan akan menyelamatkan kita, karena Yesus Kristus selalu melihat sebagaimana kita manusia di bumi ini. Amanginam, Tuhan ketika Maria Magdalena melihat bahwa mayat Tuhan Yesus itu tidak ada di kuburannya, dia terkejut. Kita pun kalau kita lihat orang yang meninggal dan tidak ada lagi mayatnya, apa perasaan kita? Kita tengok-tengoknya mayat itu atau kita lari, ya sama apa yang dirasakannya. Tetapi di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa di ayat yang ke-6, tetapi orang muda itu berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Jadi ketika kita merasakan takut, ada orang yang benar-benar menentukan hati kita supaya kita tidak takut. Amanginam, marilah kita selalu berpegang teguh melalui firman ini yang mengharuskan kita tetap yakin. Kita harus tetap percaya akan kuasa dari kebangkitan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita rasakan, baik itu ketakutan, permasalahan, kerisauan kita di dalam dunia ini, akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa. Yang kedua, kematian daripada Tuhan Yesus itu tidak menghalangi kebangkitannya, sehingga kemenangan dari kebangkitan itu dapat kita nyatakan melalui pribadi lepas pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan daripada kebangkitan Tuhan itu benar-benar ada, dan itu pasti. Kita sebagai orang Kristen tidak ada kata mudah-mudahan. Tuhan pasti menyelamatkan. Sebanyak apapun yang kita rasakan, Tuhan pasti
mengangkat dan menyelamatkan segala permasalahan yang kita hadapi. Tuhan membuat suatu mukjizat. Tuhan membuat suatu mukjizat terbesar di dalam dirinya sendiri. Karena dia menunjukkan bahwa 100% kesalahannya itu dia bisa bangkit, dan Tuhan membuat sejarah kekristenan yang dimana kebangkitan itu merupakan fase pertama dari pemulihan Kristus itu. Kebangkitannya ini merupakan yang sulung. Ketika kita katakan sulung, karena dialah yang pertama yang mengalami kebangkitan dan mendapat pemulihan serta derajatnya diangkat menjadi lebih tinggi, yaitu tubuh daripada kemuliaan itu. Dan yang ketiga, mengingat di dalam perikop ini terdapat dua kalimat yang istimewa menurut kita, dan bisa kita katakan juga amanat agung. Di dalam ayat yang ke-15 ini memberikan kita tugas, memberikan kita mandat untuk manusia yang percaya akan kebangkitannya yang kita rasakan saat ini. Aminan, marilah kita melihat dan membacakannya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dan sana kita melihat ada kata pergi. Jika kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pergi di sini merupakan kata suruhan, kata perintah, kata untuk kita bergerak dari kediaman kita. Kita harus bangkit dan kita berangkat. Jangan kita mau rasa malas kita ini lebih besar daripada rasa semangat kita. Mau sebagaimana mau datang hujan sekalipun, ketika kita ingin ada keinginan untuk gereja, kita harus datang, kita harus semangat, kita harus bangkit. Dan amanginan, ulang kita terpurut di dalam roh rohan. Marilah kita bergerak, bangkit, beranjak dari kediaman kita, dan Tuhan akan menemukan kita di saat kita melakukan pemberitaan Injil itu. Amanginan, simpelnya seperti ini. Di waktu Amang yang berikan, di waktu Nabi sebelum berikan kegiatan gereja ini, itu merupakan salah satu pemberitaan Injil kita. Tetapi amanginan, ketika kita datang ke sini, kita harus benar-benar datang dengan hati yang kosong, supaya kita pulang, kita mendapatkan firman dan kita membawanya untuk kehidupan kita. Tetapi amanginan, sebelum itu kita jangan jauh-jauh berpikir, apakah jemaat KBP Salatiga sudah memberitakan Injil ini? Apakah pribadi kita sudah melaksanakan pemberitaan Injil ini? Untuk apa kita melakukan keluar sana ketika dalam diri kita pun tidak bisa? Kalau parahnya kita, kalau kelakuan karakter kita tidak baik, itu sama saja tidak menunjukkan kita melaksanakan pemberitaan Injil itu. Kalau kita mabuk, kita minum, kita yang lain, itu tidak menunjukkan bahwa kita melakukan pemberitaan Injil. Jadi sebelum kita memberitakan sama orang, kita refleksikan kepada diri kita. Apakah kita sudah melakukan itu? Layakkah kita untuk mengatakan orang baik padahal diri kita sendiri tidak baik? Layakkah kita kalau kita untuk menyuruh orang berubah padahal kita juga sama bejatnya yang kita lakukan? Jadi yang mengenang moro pangalor dan kan moro ada dope hotel kosong kayak late di bawah sama kata itu nama mabali lau babari tahun dari tahun. Jadi taborokan mai kita buanglah rasa dengki, rasa sombong, rasa yang negatif lah ketika kita ingin melakukan relasi kepada orang. Karena ketika kita sudah ada rasa kosong teal elak dolat itu akan bisa menghambat kita dalam memberitakan Injil itu. Dan orang-orang juga melihat ketika kita ada sombong, orang bisa menilai secara langsung bahwa kita tidak memberitakan Injil itu. Jadi marilah kita merefleksikan ke dalam diri kita sebelum kita memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan yang keempat, di dalam pemberitaan Injil kita itu, kita jangan takut mau kau
kaum kita minoritas, maka kita harus berani di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, kita jangan takut untuk memberitakan Injil itu. Mau kita sendiri, mau kita dimanapun, kita harus memberitakan Injil itu. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Simpel aja kita untuk melakukan, untuk memberitakan. Masa sih kita tak bisa memberitakan Injil kepada teman-teman kita, kepada teman-teman kos, walaupun dia beragama yang lain. Tetapi kan kita bisa. Tapi kita tidak bisa mengkristenisasi. Kita tidak boleh mengkristenkan orang. Tapi dengan pemahaman kita harus bisa bahwa Kristus itu seperti ini. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang supaya dia masuk ke agama kita, tidak. Bukan berarti kita juga memberitakan Injil semua orang menjadi pendeta, bukan. Semua orang menjadi setua, bukan. Dalam memberikan Injil itu kita juga harus memberikan kebaikan. Kita harus memberikan cinta kasih yang nyata. Dan ketika kita berbuat baik, kita jangan mengharapkan apa yang kita berbuat itu ada di sama kita. Kebaikan kita ini tidak bisa kita ibaratkan dengan kita makan bakwan dengan cabai. Kalau kita makan bakwan dengan cabai, di situ kita rasakan pedasnya. Kalau kita makan cabai satu biji, di saat itu juga kita merasakan pedasnya. Tetapi amanah, ketika kita sudah berbuat baik, percayalah, Tuhan tidak memandang sebelah mata dari kebaikan kita. Jangan pernah kita melihat orang, aku udah berbuat baik dengan dia, feedbacknya ke aku apa? Aku udah aware sama dia, aku udah baik, udah begini, udah ngasih gini, tapi apa yang aku dapatkan tidak ada. Ya amanah, ketika kita berbuat baik, percayalah, yang mendapatkan itu bukan kita. Bisa saja anak-anak kita, bisa saja dari keluarga kita, bisa saja orang tua kita, bisa saja daripada sanak saudara kita yang mendapatkannya. Jadi jangan kita takut untuk memberitakan Injil itu, dan kita jangan takut untuk memberikan sebagai berkat yang ada pada kita. Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah ketika kita memberikan dengan sukacita. Karena kita masih banyak orang yang membutuhkan tali kasih daripada kita. Walaupun kita sudah memiliki sedikit, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat dari hati kecil kita, bukan dari apa yang kita berikan. Besar kecilnya Tuhan tidak melihat, tetapi dalam hati kita melihat dengan memberikan ikhlas. Dengan kata ikhlas sebenarnya enak dikatakan, tetapi sulit untuk kita rasakan. Amanginah dalam pemberitaan kita ini, dalam pemberitaan Injil ini juga Tuhan akan melindungi kita. Jangan takut kita dalam memberitakan Injil. Jangan kita takut ketika kita memberitakan Injil di tengah-tengah kaum teman-teman kita yang beragama yang lain. Kita jangan takut, kita harus berani. Dan Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada di saat kita memberitakan Injil itu. Amanginah, semoga anak-anak ataupun jemaat KBP Salatiga ini menjadi saluran berkat untuk kita ataupun untuk semua orang yang berada di sekitar kita. Sudah seharusnya kita juga menjadi saluran berkat itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah mahasiswa dan mahasiswi. Kita juga mahasiswa-mahasiswi bisa juga menjadi saluran berkat. Ketika ada orang yang meminjamkan uang sama kita, itu bisa jadi kita menjadi saluran berkat. Dia mau minjam uang sama kita dan kita memberikannya, itu bisa jadi kita jadi saluran berkat. Ya walaupun nanti ada yang feedback yang kita rasakan, tapi itu sudah menjadi saluran berkat untuk kita. Amanginah, marilah kita memberitakan Injil itu dengan hati yang tulus. Marilah kita memberitakan Injil itu dengan penuh keseriusan. Ketika kita sudah mandi, jangan setengah-setengah, harus basah. Ketika kita sudah memberitakan Injil, kita harus full memberitakan Injil itu. Dalam artian jangan untuk hari ini lah itu, untuk besok ini lah itu. Kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memberitakan Injil itu.
Amang inang, ada satu quotes yang harus kita bawa di Minggu Paskah pertama. Jesus will save you if you trust Him. Tuhan akan melindungi kau ketika kamu percaya dengan Dia. Percayalah dengan proses yang ada. Jangan kita mengkhianati proses itu, karena hasil tidak mengkhianati proses. Ketika kita memberikan kebaikan itu, percayalah Tuhan akan memberikan itu juga kepada kita. Untuk memaknai dari kebangkitan Yesus Kristus itu, maka marilah kita membuka buku ND kita dan bernyanyi dari nomor 129, Lahu Mahamu, dengan setengah suara, dan marilah kita merefleksikan ke dalam diri kita. Gok mau lihat rohanami alit Jehovah Tuhan nami disaladenya di basam nan di basakat ho Tuhan jelma pardosahon do nanda molon ali iwatan nani nawar habang sa ibadah nikah nuai numasanat balita nauli lokokon mai rohanami dokot pikiran nami luas minguriau AKBP salah tiga saya sama dosa nami nabodani ali Tuhan unang alami dari kerabat pas-pasunan dilewati Tuhan. Mari kita Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami jalan panggilan Amin. Amin. Hari ini kita yang ini 675.